Ya, dan kembali lagi dengan aku di channel Gimana Ya, di episode Under Horror. Karena apa? Karena tidak ada cerita yang lebih asik daripada Under Horror. Dan di Under Horror kali ini aku tidak sendirian ya. Aku ditemenin oleh narasumber di sebelah ya. Oke, dengan Mas siapa? Mas Rio. Rio ya, Mas Rio ya, Mas Rio. Oke, Mas Rio. Kan ini ada horor ya, berarti aku tanyanya gini, dari Mas Rio tuh dari dulu dalam seumur hidup gitu ya, itu pernah nggak untuk mengalami hal yang horor atau hal yang mistis gitu, pernah nggak? Ada sih Mas, ada kayak cerita horor gitu kan. Pernah pengalaman horor ada ya? Pernah ada. Itu gimana? Waktu itu tuh dulu saya pernah nganterin teman saya kan Mas, dia itu pindah dari Jawa Barat itu pengen tinggal di Jawa Tengah, katanya pengen mencari pengalaman baru gitu Mas, sambilnya nyari kerja gitu lah. Nah terus pas itu dia kan butuh kos-kosan kan, gak ada tempat tinggal gitu Mas, Di Jawa Tengah? di Jawa Tengah ya, dia nyari kayak tempat tinggal gitu kan, kayak kos-kosan gitu Mas. Di situ ya saya nyari juga sama dia, terus ya dapet lah di daerah, salah satunya di kota Semarang ya. Berarti nyari kos-kosan bareng? Ya nyari kos-kosan bareng untuk dia gitu Mas. Untuk dia. Di salah satu kota di Semarang. Pas dapet itu ya gitu, pas dapet udah transaksi Sama yang punya? Sama ibu kos gitu, namanya Bu Tuti. Ya Bu Tuti ya, jalan sehari ya belum ada apa-apa lah Mas, belum ada kayak pengalaman kayak belum ada cerita kayak gitulah. Berarti normal-normal aja Ya ya? normal betul, belum ada yang aneh-aneh lah. Nah sekitar 2 mingguan katanya dia tuh kayak bau-bau amis gitu Mas di kawasan dia, kayak ada bau-bau amis gitu kan. Itu semacam bangkai gitu? Betul, semacam bangkai kan. Ibu kosnya namanya Bu Tuti tadi? Betul. Ketika di kosan berarti ada semacam bau amis tadi ya? Ya Kayak bangkai, semacam bangkai? betul, itu di sekitar malam minggu di jam 12 malam Mas. Di jam 12 Tengah malam berarti? Betul, di tengah malam banget. Itu juga dia sama aku sepulang kayak nongkrong gitu Mas, kayak di tempat nongkrong itu, kayak di warung-warung warkop gitulah. Pas pulang warkop itu emang saya antarin juga kan ke rumahnya, habis itu Kosan? Iya betul, ke kosan, ke tempat dia tinggal kan, yang saya cari itu. Nah habis itu sejelang ya dia biasalah kayak ke rumah gitu, dia juga sempat VC juga sama saya Mas, video call gitu. Habis dari kita nongkrong juga kan, katanya saya pernah nanya ke dia, gimana sejauh ini ada kayak tempatnya nyaman gak gitu, tempatnya nyaman atau enggak. Terus kata dia sejauh ini tuh aman sih katanya, belum ada kayak yang aneh-aneh lah gitu. Nah habis itu setelah dia kayak tidur gitu Mas, tidur di, ya dia biasanya tidur di sekitar jam 9 gitulah ya. Habis itu VC mati dan dia lanjut untuk istirahat, tidur. Dan kebesokannya saya ke rumah dia tuh sempat cerita ke saya, katanya semalam itu dia tuh kayak merasa bau-bau amis gitu Mas. Ya betul, bau-bau amis. Ya betul, kayak bangkai gitu, tapi dia nggak tahu bangkai apa, dan itu pun nggak tahu letak bangkai di mana gitu Mas, jadi nggak tahu aja gitu. Nah terus di sekitar jam 2 malam tuh dia tuh merasa kayak ada yang ngetok-ngetok gitu di pintu depan kosannya. Jadi konsep kosannya itu gini Mas, jadi kosannya itu dia tuh tingkat gitu kan, jadi ada yang di atas, ada yang di bawah gitu kan. Jadi lewatnya tangga, dan itu tangga itu cuma satu-satunya doang untuk dilewatin gitu Mas. Nah jadi di bawahnya itu emang ada bapak kan, dia orang pada semalam itu kayak ada yang lagi ngobrol lah. Nah dia sempat nanya ke bapak itu, katanya ada yang nanya gitu, maksudnya ada yang ngetok-ngetok gitu Mas, Ada orang gak gitu ya? Betul, ada yang ke ngetok di pintu dia gitu. Kalau bapak itu nggak ada.
bapak itu nggak ada, kata bapak itu nggak ada mas, dia nggak ada, terus ya nggak ada yang lewat situ lah om, istilahnya nggak ada yang ke dia lah, nggak ada yang ngetok-ngetok gitu. Nah habis itu ya udah dia tidur lagi. Habis tidur, kebesokannya saya ketemu dia sempat cerita kayak gitu tentang semalam itu om. Dan gue amis. Ya betul. Nah kebesokannya itu dia tuh sempet gak mau lah di kosan itu lagi om, sempet kayak takut gitu om. Dia tuh sampai mau tidur di rumah saya juga, dan waktu itu dia sempat gak mau tidur lagi di kosan dia sendiri karena dia emang udah kayak trauma gitu loh, takut ya. Soalnya emang sampai seumur hidupnya dia nggak pernah digangguin kayak gitulah. Itu berarti baru pertama kali lah ya. Betul, baru pertama kali dia di kayak nakalin gitulah sama yang kayak gitu. Ini pengalaman kistis. Betul. Habis itu dia nggak mau, dia sempat kayak nolak untuk tinggal di kosan itu lagi. Sempat dia mau tidur di rumah saya juga gitu. Sempat mau tidur di rumah saya juga, tapi saya kayak meyakinkan dia untuk nggak ada apa-apa gitu, cuma halusinasi dia doang. Kayak misal dia terlalu kecapean mungkin ya, terlalu kecapean. Ya udah habis itu dia ya mau gitu tidur lagi di situ. Kayak saya suruh tidur lagi gitu, itu cuma halusinasi kamu doang, kamu terlalu capek mungkin. Nah habis itu dia tidur lagi kan. Dia sempat kayak ketakutan gitu loh, sampai kayak nggak maunya ditemenin gitulah sama saya gitu om. Maunya ditemenin, tapi saya nggak bisa kan om, kayak ada urusan juga lah. Dia juga kayak udah terbiasa lah dengan kayak bawa amis gitu om, kayak tentang bawa amis gitu, bawa amis. Dan yang terjadi lagi itu seperti biasa yang kayak ketok-ketok gitu om. Kayak ada yang ngetok-ketok gitu di pas jam 2 malam, ada yang ketok-ketok di pintu kosan dia. Tapi setelah dilihat malah nggak ada siapa-siapa, kosong gitu. Kosong, nggak ada siapapun, dan dia pun udah buka pintunya katanya nggak ada siapapun. Nah terus sekitar ya lebih 20 menitan lah, dia setelah makan habis itu merem sebentar, tapi dia katanya nggak bisa untuk tidur lagi. Di hari berikutnya dia sempat cerita lagi sama saya, katanya ya dia kayak terjadi gitu lagi, dia nggak bisa tidur dan dia kayak ya Tapi terjadi hal yang sama ya. betul, Tetap dia ada diteror lagi gitu, sampai dia udah kayak nggak mau banget, katanya sempat mau nyari pindah kosan lagi gitu. Tapi kalau misalkan kalau misalnya dipikir secara nalar itu kan nggak mungkin ya, soalnya di depan ada bapak-bapak juga. Betul. Mungkin itu adalah satpamnya guys ya, mungkin ya. Ada satpamnya, terus tangganya kan hanya cuma satu itu. Betul. Nah, cuma tangga satu itu. Kalau misalkan ya, kalau misalkan ada seorang yang masuk pun harus izin gitu. Betul. Harus izin sama si yang bapak di depan itu, yang satpam tersebut gitu. Betul. Gitu. Saya juga sempat kayak nggak percaya lah soal kayak gitu. Nah tapi yang membuat saya agak percaya di hari ke-9 mungkin ya, di hari ke-9 saya sempat kayak ya udahlah, saya kayak nemenin dia lah. Dia kan emang pengen ditemenin dong sampai Di kosannya ya, betul di kosannya saya nemenin. Anda Mas Rio ini berarti setelah itu nginep di kosannya temannya ya tadi? Betul, saya ya karena dipaksa juga sih om, saking dia takutnya juga. Disuruh dipaksa nginep. Nemenin ya disuruh nginep lah gitu. Ya akhirnya saya mau, karena saya ya agak nggak percaya juga sama cerita dia. Akhirnya saya ya mau, dan kayak seperti jam biasanya kayak jam 7, jam 9 saya emang nggak ada apa-apa ya. Nah pas di sekitar jam 12 tuh saya tuh kayak ngeliat kayak ada bayangan hitam gitu di salah satu sudut ruangan dia gitu, kayak di
di ruang tamu lah istilahnya. Kamu tahu ruang tamu? Ya ruang tamu itu di sudut ruang tamu kan ada kayak ruang tamu kan kayak ada sudutan gitu kan, sudut ruang tamu. Nah saya kayak ngeliat bayangan hitam gitu lah di situ. Itu perempuan, laki-laki, Itu kayak itu bentuknya apa? Tinggi, bentuknya kayak besar, nggak jelas gitu loh. tinggi, besar. Iya dia nggak terlalu tinggi dah, dia sedang lah gitu kayak orang normal, tapi matanya tuh kayak agak nyala gitu. Merah gitu. Iya betul, warna merah gitu. Merah. Kayak api lah gitu, kayak warna merah. Nah habis itu saya ngecek kan, saya ini apa nih? Wajahnya nggak Kelihatan sama sekali, soalnya kayak gelap gitu, derak gitu. pekat ya. Ya gelap. Pas saya buka di hoarding nggak ada apa-apa kan, nggak ada apa-apa. Nah setelah itu saya balik lagi lah, saya nanya ke si Dani ini teman saya, dan tadi kamu lihat sesuatu gak gitu? Kata dia enggak kok, gue nggak ngeliat apa-apa katanya gitu. Ya udah setelah itu saya ya lanjut mau tidur lagi. Nah sekitar jam 1-an itu emang betul sih om, ada yang kayak ngetok gitu lah, tapi itu jam 1 bedanya, itu jam 1. Pas saya cek emang beneran gak ada, dan itu pun udah tidur kan om, teman saya itu yang Dani itu udah tidur, saya lihat di kayak kamar gitu lah, udah tidur. Nah jadi dia udah tidur, habis itu saya ngeliat itu nggak ada apa-apa kan, saya pas ngeliat agak keluar sedikit, itu sepi, emang sepi sih om, jadi kosan itu kayak sepi, bener-bener sepi banget. Habis itu saya masuk lagi, ya saya lanjut untuk saya ya karena itu saya nggak bisa main HP kan, saya nggak bisa main, maksudnya saya nggak bisa tidur lah gitu, saya nggak bisa tidur, makanya habis itu jadi saya main HP gitu sambil ya kayak saya bikin susu gitu loh biar nggak ngantuk gitu kan. Buat minuman ya. Betul, biar buat ada minuman itu sambil saya kayak merokok lah 1 batang 2 batang gitu. Nah habis dari itu saya kayak udah mulai ngantuk itu, saya ya ambil sedikit ngantuk, terus habis itu saya memutuskan untuk tidur gitu. Nah jadi untuk tidur, nah sekitar jam 3 lebih 35 itu saya tuh kayak ngeliat sosok putih gitu loh. Iya betul, sosok putih tapi yang kayak mukanya hancur gitu loh. Perempuan ada lagi? Dia tuh cowok. Dia tuh cowok. Ya bisa disebut pocong lah, pocong. Berarti dia berdiri. Pocong berdiri. Di dekat jendela gitu. Ya di dekat jendela. Saya ngeliat sosok pocong itu, dan setelah itu saya sempat takut juga kan om, kayak langsung lari gitu, refleks kan. Refleks langsung ke teman saya, ya betul. Langsung kayak bangunin teman saya ngajak teman saya untuk udahlah tidur di rumah saya aja, kata saya kan om. Ngomong ke si Dani ini, udah tidur di rumah saya aja. Ya langsung dari itu saya langsung tidur di rumah si Dani itu, tidur di rumah saya Dani itu. Nah setelah itu saya juga nyaranin dia untuk gak usah tinggal di sini lagi kan, karena ya gitulah om, angker gitulah. Setelah dia udah nggak ngepost di situ, si Dani ini dia tuh sempat dengar cerita juga dari kayak tetangga di situ lah, yang kayak habis ya kena itu juga, kayak kena apa, kayak kena teror gitu juga sama persis katanya. Pas dicari-cari, ditelusuri, katanya di daerah situ juga, di kosan itu juga pernah ada yang kayak gantung diri gitu om, di kamar gitu. Tapi si Bu Tutinya ini, si Bu kosnya ini, dia nggak pernah cerita ke si Dani ini, dan dia nggak pernah cerita ke orang-orang yang pernah ngekos di situ om. Dia nggak pernah cerita, jadi kayak ya udahlah gitu. Jadi karena bayaran murah, mungkin otomatis orang-orang itu sempet ya terpikat lah dengan kosan itu, ya betul, tergiur dengan kosan yang murah itu. Tapi ya gitulah, jangan, jadi untuk kalian jangan tergiur dengan kosan murah, dan kalian harus tahu latar belakang dari kosan itu tuh seperti apa ya guys ya. Karena
dengan bayaran murah kan belum tentu belum maksudnya tentu aman dan nyaman gitu. betul, Nyaman. belum tentu aman dan nyaman gitu. Karena ya gitu, itu yang bisa saya sampaikan dari pengalaman teman saya dan juga saya. Dan kembali lagi kepada Om Yogo. Berarti pengalaman dari teman Mas Riri seperti itu ya. Betul. Jadi, di kosan diganggu oleh sosok yang suka mengetok-ketok pintu gitu ya. Betul. Juga yang bentuk tadi bentuk yang hitam dan putih tadi, speed pocong gitu. Ya cukup menarik juga dan mengerikan juga sih ya. Jadi itu kan bertanda juga kalau kita di dunia ini tidak sendirian gitu ya. Tetap ada makhluk yang juga yang lain. Tapi selagi kita tidak mengganggu, mungkin mereka tidak mengganggu juga ya Om. Mungkin ya bisa jadi situ kan timbal balik juga. Betul. Oke, saling inilah, saling kayak respect gitulah Om, istilahnya. Kayak kita nggak ganggu, dia nggak ganggu, tapi di tempat yang sama gitu Om. Ya, dan seperti biasa untuk kalian kalian boleh subscribe, like dan komen ya. Untuk kalian yang punya cerita horor bisa kalian ceritakan di komentar. Nanti aku bisa angkat di cerita horor ya, atau di episode Under Horor ya. Dan jangan lupa tetap pantengin channel Gimana Ya di episode Under Horor. Karena apa? Karena tidak ada cerita yang asik daripada Under Horor. Dan thank you.